Salam sehat. Yahoo, hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Opirman Waruhu. Saya dari tim kelompok Alfer Squad sebagai pembicara pertama dari tim kami. Berdasarkan mosi yang telah disampaikan oleh panitia kegiatan ini, yaitu tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19. Saya rasa mosi ini cukup menarik untuk kita ulas, di mana pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah yang dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah meliputi sebagai berikut. Ada itu pemilihan gubernur, wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan untuk wali kota. Ada beberapa dasar hukum di dalam pilkada ini, yaitu undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut. Ada Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan PP Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kita ketahui bahwa ada berbagai manfaat pilkada yang harus kita lakukan dalam pemilihan umum, seperti pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, terlebih di negara Indonesia sebagai kedaulatan negara Indonesia, serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat. Itu salah satu manfaat dari pilkada ini, sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan di suatu daerah atau di suatu kabupaten. Contohnya sama kita di sini di Kabupaten Nia Selatan. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik, sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya, yang dapat diandalkan, serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu, akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya. Ada juga asas pilkada yang perlu kita ketahui supaya di dalam suatu pilkada atau pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah bersifat langsung, bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itulah beberapa asas pilkada yang harus dilakukan oleh yang mewujudkan pilkada ini. Nah, terkait dengan mosi yang telah ditentukan oleh panitia pada saat ini, yaitu tentang pelaksanaan pilkada pandemi COVID-19. Itu adalah sebuah topik menarik yang cukup kita bahas, yang kita ulas untuk memahami bagaimana pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Ada sejumlah kekhawatiran. Memang ada sejumlah kekhawatiran terhadap penyelenggaraan pilkada ini, sehingga dapat mengabaikan kualitas penyelenggaraan pilkada. Pertama, karena kondisi yang tidak aman. Sudah kita ketahui bahwa kondisi yang tidak aman dan tidak sehat dalam pelaksanaan tahapan dan program pilkada. Namun demikian, pelaksanaan pilkada ini tetap dilakukan untuk dapat memilih yang menjadi di tangan rakyat untuk dapat menangani COVID-19 ini di masa pandemi sekarang ini. Jadi
pelaksanaan pilkada ini tetap dilaksanakan, tetapi secara berkualitas. Artinya memenuhi atau mengikuti protokol kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Ya ampun.